Shalom Bu Guru, ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 1 ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Terima kasih Bu Guru, Shalom. Shalom Bu Guru, ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 49. Bunyinya, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Terima kasih Bu Guru. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adel dan nama adik saya. Hari ini kita akan menghafal terambil dari Lukas pasal 1 ayat 49. Bunyinya, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku dan namanya adalah Kudus. Terima kasih. Shalom. Shalom Bu Guru, ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 1 ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Terima kasih Bu Guru, Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi tetap diingat, karena sekarang corona sudah semakin meresahkan, jadi adik-adik boleh ingatkan orang tuanya, bahkan kita semua untuk mematuhi 5M, protokol kesehatan. Yang pertama, apa Bu Guru? Memakai masker. Masker. Yang kedua, mencuci Tangan. Terus yang ketiga, menjaga Jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi kegiatan di luar rumah. Baik, jadi adik-adik boleh ingatkan orang tuanya ya untuk selalu mengikuti protokol kesehatan 5M. Baik, jadi Bu Guru, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi lagu Laskar Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau masih berkenan menyertai kami hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mulai ibadah kami, biarlah Tuhan berkati mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai dan seluruh dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bu Guru mau dengar cerita baru tidak? Ya, tentu saja. Puji Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu lagu Yesus Sayang Padaku. Alkitab mengajarku
kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sesaat lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati Ibu Guru yang akan bercerita, biarlah ia boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Begitupun kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, mampukan kami untuk fokus Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan kepada Guru Liling. Shalom anak-anakku semua, apa kabar? Tentunya luar biasa ya, tadi Bu Guru sudah tanya, pembukaan tadi pasti semua luar biasa kabarnya ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan lagi yang baru. Semuanya siapkan Alkitabnya, semua duduk yang rapi, kita akan mendengarkan cerita yang baru ya. Oke, siap ya. Nah, hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang seorang tokoh ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Siapa dia? Nah, hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang seorang yang bernama Daud. Ada yang tahu siapa Daud? Ya, Daud adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Ya, kemudian Ibu Guru juga akan bercerita tentang seorang tokoh lagi yang namanya Goliat. Goliat, siapa yang tahu Goliat? Goliat adalah seorang yang sangat percaya diri, tetapi sombong. Ya, dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Goliat ini adalah panglima tentara dari orang Filistin. Ya, jadi suatu waktu bangsa Israel sedang menghadapi sebuah pertempuran yang hebat. Mereka sedang berhadapan dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini adalah musuh dari bangsa Israel. Ya, suatu waktu barisan Israel sudah bersiap, begitupun dengan barisan tentara dari Filistin. Mereka bersiap, sedang berada di sebuah lembah. Mereka akan bertempur. Ya, bangsa Israel ada di sisi lembah yang satunya, kemudian bangsa Filistin di sisi lembah yang satu lagi. Mereka sedang berhadap-hadapan. Mereka semua membawa alat-alat perang mereka yang terbaik. Ya. Nah, bangsa Filistin dia memiliki seorang panglima yang bernama Goliat. Goliat ini sangat besar orangnya, dia tinggi besar. Tingginya itu sekitar 3 meter. Ada yang tingginya 3 meter, bapaknya ada yang 3 meter? Tidak ada ya. Kayak guru belum pernah bertemu dengan orang yang tingginya 3 meter. Tingginya 3 meter itu hampir sama dengan rumah ya. Wah, besar sekali. Nah, karena itu bangsa Filistin sangat sombong. Mereka selalu berkata, pasti kita akan memenangkan pertempuran hari ini. Ya, Goliat berdiri di depan barisan tentara Filistin, kemudian dia berteriak kepada bangsa Israel begini, "Hei bangsa Israel, keluarkan orangmu, orang-orang terbaikmu untuk melawan saya." Dia bilang gitu. Ya, siapa yang bisa mengalahkan saya, maka kami semua bangsa Filistin akan menjadi budakmu. Tapi kalau kalian kalah, kalian akan menjadi budak kami selama-lamanya. Wah, waktu mereka bangsa Israel mendengar itu, mereka mulai gemetar. Ya, mereka mulai ketakutan karena bangsa Filistin itu orangnya besar-besar, apalagi siapa tadi panglimanya yang bernama Goliat. Ya, mereka sudah ketakutan. Nah, waktu itu di dalam barisan Israel, ya, yang dipimpin oleh Raja Saul, terdapat 3 saudara dari Daud yang menjadi panglima tentara dari Israel. Nah, suatu waktu ya, pada saat pertempuran itu terjadi, papanya Daud pengen tahu apa sih yang terjadi di medan pertempuran. Nah, kemudian ayah dari Daud ini kasih tahu Daud begini. Waktu itu Daud sedang menggembalakan domba-dombanya, ya. Kemudian dia sampaikan sama Daud, ini coba kamu bawa bekal, bawa untuk saudara-saudaramu yang sedang bertempur di medan perang. Ya, sekalian kamu lihat juga situasi yang terjadi di sana. Apa sih yang terjadi di sana? Kemudian Daud mulai bersiap. Dia titipkan domba-dombanya sama penggembala yang lain. Kemudian dia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang akan dibawa kepada saudara-saudaranya. Nah, sesampainya di sana dia melihat, waduh, pertempuran sudah akan dimulai, ya. Kemudian Daud bilang begini sama
Raja Saul, apa sih yang terjadi sekarang? Kenapa orang-orang kita semua seperti ketakutan? Ya, siapakah bangsa Filistin itu yang berani mencemooh barisan dari Allah? Ya, Daud sangat percaya bahwa Tuhan atau Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup memenangkan pertempuran sekalipun lawannya itu begitu kuat. Ya, kemudian Daud bilang begini, Raja Saul, izinkan saya untuk pergi untuk melawan orang Filistin itu. Raja Saul bilang begini sama Daud, Daud, kamu itu masih terlalu muda. Orang yang kamu akan lawan itu, yaitu Goliat, dia itu sudah berpengalaman dalam perang. Dia sudah sangat berpengalaman, dia dari muda sudah berperang. Kamu, pekerjaanmu apa? Kamu hanya seorang gembala. Tetapi Daud bilang sama Raja Saul begini, Raja Saul, saya sudah terbiasa melawan singa, melawan harimau, dan saya mengalahkan mereka dengan tangan Tuhan, ya, karena pertolongan Tuhan. Dan saya yakin Raja Saul, pertempuran ini adalah pertempuran yang ada di tangan Tuhan. Kalau pertempuran itu ada di tangan Tuhan, pasti kita akan menang, ya. Wah, kemudian Raja Saul mulai dulu ya, wah semangatnya Daud luar biasa, ya. Kemudian dia bilang sama Daud, oke kalau begitu, mari sini Daud, saya kasih kamu baju perang, saya kasih kamu ketopong, ya. Ketopong itu pelindung kepala ya, supaya tidak gampang tembus oleh pedang. Kemudian dipakaikan baju sirah, ya. Waktu Daud pakai itu dia mulai kesusahan bergerak, ya. Terus dia bilang begini, Raja Saul, saya tidak suka pakai begini, saya tidak bisa, katanya. Kemudian akhirnya baju itu dilepaskan, baju perang itu dilepaskan, ketopongnya dilepaskan kembali. Kemudian Raja Saul bilang, terus kamu mau lawan dia pakai apa? Ya. Kemudian Daud, dia biasa membawa pate. Siapa yang biasa pate burung, pakai karet itu, ya. Nah, kemudian Daud berjalan sedikit ke sungai, dia ambil 5 butir batu, kemudian dia taruh di kantongnya, ya. Kemudian dia bilang sama Raja Saul, saya sudah siap Raja Saul. Kemudian Daud berlari ke tengah-tengah barisan orang Filistin, ya. Waktu Goliat lihat dia datang menghadapi Goliat, Goliat bilang begini, hei Daud, anjingkah saya ini? Kenapa kamu datang membawa ketapel buat saya? Katanya. Dia bilang begitu sama Daud. Karena dia sangat meremehkan Daud. Dia sangat sombong, ya. Kemudian Daud bilang begini, hei Goliat, kamu mendatangi barisan Allah dengan memakai baju perang, ya. Kamu membawa pedang dan tombak. Tetapi saya mendatangi kamu di dalam nama Tuhan, karena Tuhan yang punya pertempuran ini. Kemudian Daud ambil batu dari sakunya, dia taruh di ketapelnya, kemudian dia pakai itu Goliat, kena di jidatnya. Wah, tiba-tiba Goliat jatuh terperembab di tanah. Luar biasa. Tuhan kalau sudah bilang, rakyat Israel, kamu pasti menang dengan cara apapun, ya. Secara manusia, secara pikiran kita tidak mungkin Daud bisa kalahkan itu Goliat yang tinggi besar, yang lengkap alat perangnya hanya dengan ketapel. Tetapi kalau Tuhan yang bilang, yang berkuasa, yang bilang kamu pasti menang, maka pasti menang, ya. Nah, karena itu anak-anakku semua yang ada di rumah, juga ibu guru, andalkan Tuhan selalu dalam hidupmu, ya. Apapun yang kita hadapi, tantangan sebesar apapun juga, kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka semua pasti bisa diatasi, bisa kita hadapi dengan baik. Anak-anak yang mau mengikuti ulangan atau yang sudah mengikuti ulangan, sudah mengikuti ujian, yakin dan percaya Tuhan yang menolong. Dan kalau semua anak-anakku dalam pendidikan selalu mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil, ya. Kita selalu bilang begini, aduh Tuhan, siapa saya ini? Saya ini hanya orang yang begini-begini saja, tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita andalkan Tuhan yang punya segalanya, maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita impikan, suatu saat nanti kita akan capai. Oke? Nah, cerita kita hari ini itu terdapat dari 1 Samuel pasal 17. Keseluruhan ayat, ya. Nah,
Untuk anak-anakku semua yang ada di rumah, kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalannya dari 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-20. Bentar ya. Yang ke-17 ya. Siapakah orang Filistin yang bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ya, nanti ayat hafalannya semua dihafalkan. Minta tolong sama mama, sama papa yang belum bisa, anak-anak kelas 1 yang belum bisa buka Alkitab atau mungkin masih belajar membaca. Nanti minta tolong sama mama dan papa, kemudian bisa dihafalkan seperti teman-teman kita tadi ya, yang sudah menghafal. Ada Tania, ada Tiarma, ada Adel, sama Jibi yang sudah menghafal. Nah, teman-teman yang lain juga harus bisa. Nanti kita bisa tampilkan di video atau di acara sekolah minggu kita minggu depan. Oke? Ya. Sampai demikian cerita firman kita hari ini. Sekarang waktunya kita akan berdoa, memohon Tuhan untuk selalu memimpin kita, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan dari Daud yang sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga apapun yang Daud lakukan berhasil. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami juga semua anak-anak-Mu, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari, menggantungkan segala cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan, dan suatu waktu kelak apa yang kami cita-citakan juga boleh berhasil. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan terus boleh menolong mereka, sehingga di usia yang baru yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka tetap boleh bersuka cita bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi, orang tua, saudara-saudara mereka, dan siapapun yang ada bersama dengan mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu, jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus tolong agar apapun yang mereka boleh konsumsi, makanan, minuman, obat-obatan, boleh menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh melakukan lagi segala aktivitas mereka dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua orang tua dari anak-anak-Mu yang ada di rumah, dalam aktivitas mereka tiap-tiap hari. Tuhan Yesus boleh menolong mereka, boleh memberkati mereka, sehingga segala usaha dan pekerjaan mereka juga boleh mendatangkan berkat dalam hidup rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Orel. Tuhan Yesus juga selalu boleh menolong kami semua, agar kami juga selalu boleh melakukan tugas pelayanan kami dengan baik, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati juga kakak-kakak multimedia yang boleh membantu kami, sehingga anak-anak di rumah juga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun di rumah mereka masing-masing. Tetapi biarlah kasih Tuhan tetap boleh melingkupi kami semua. Bapa di surga, terima kasih. Inilah seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu, dan kami juga tak lupa berdoa untuk negara dan bangsa kami. Dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, Engkau berkati kami semua, sehingga kami juga selalu boleh melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga kami selalu boleh menjaga kesehatan kami dengan baik, dan kami semua boleh terhindar dari virus corona yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, syukur kami kepadamu, di dalam kasih dan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak di rumah, tadi kita sudah dengar cerita tentang Daud dan Goliat. Siapa yang sombong, Kakak Tika? Goliat. Ya, artinya tidak boleh sombong di dalam kehidupan kita, Ya. karena Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita sombong, Tuhan tidak akan menyertai kita. Seperti cerita Ibu Guru Lili tadi ya. Nah, merespon cerita kita hari ini, kita akan menyanyi lagu
Bu Guru, Aku pahlawan kecil. kita nyanyikan 2 kali. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimanya. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak ada lawan kita kalau kita tidak sombong. Hanya Tuhan yang menjadi pahlawan kita. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya dikasih masuk di dalam amplop dan minggu depan dibawa mama ke gereja. Persembahannya itu boleh dikasih masuk di dalam pundi di gereja jemaat pada saat ibadah orang dewasa. Bisa juga langsung dibawa ke ruang sekolah minggu. Nah, kita menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Sambil tepuk tangan. kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami sehingga persembahan kami ini berbau harum di hadapan-Mu. Berkat yang ada pada orang tua kami juga Engkau berkati sehingga orang tua kami menggunakannya dengan penuh bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita menyanyi lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Ya, kita selesai ibadah pagi hari ini dan kita akan berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah yang boleh terjadi pada hari ini. Engkau berkati kami Tuhan Yesus di dalam menjalani kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.